Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Adab ini atau bab ini nomor 51 ada di halaman 116. Adab atau judul dari bab ini adalah Adabul Walidi wa birruhu liwaladihi. Adab bapak, adab orang tua, dan kewajiban orang tua untuk berbakti kepada anaknya. Selama ini kita seringnya mendengar apa? Anak berbakti kepada orang tua. Ternyata di sini judulnya siapa? Orang tua berbakti kepada anaknya. Dan ini menarik, sekaligus unik, karena ketika berbicara birrul walidain itu lebih identik anak dituntut berbakti kepada orang tua. Ternyata orang tua juga dituntut untuk berbakti kepada anaknya. Bahkan sebelum anak dituntut berbakti kepada orang tuanya, harus orang tuanya dulu berbakti kepada anaknya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 92. Dan ini adalah athar dari Numair ibnu Aus. Siapa? Numair. Ya, ada Umair, ada apa? Numair. Ini namanya Numair. Numair bin Aus, beliau berkata, kanu yaqulun, para ulama dahulu mereka biasa mengucapkan statement berikut ini: as-salahu minallah. Anak soleh atau tidak soleh itu tergantung kehendak Allah. Anak apa? Soleh atau tidak soleh itu tergantung kehendak Allah. Wal adabu minal abai. Tapi orang tua punya kewajiban untuk menanamkan adab. Di dalam asar ini ada usaha, ada hasil. Orang tua wajib berusaha. Apa usahanya? Menanamkan adab. Hasilnya anak itu jadi soleh atau tidak soleh itu kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga mungkin saja ada orang tua yang siang malam bekerja keras, berupaya sekuat tenaga untuk mendidik anaknya. Tapi ternyata anaknya tidak soleh. Contohnya sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya soleh apa enggak? Enggak soleh. Boro-boro soleh. Wong meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak beriman. Kira-kira Nabi Nuh itu upaya untuk menasihati anaknya maksimal apa enggak? Super, bukan maksimal lagi, super maksimal. Wong beliau itu menghabiskan umur berapa tahun untuk berdakwah? 950 tahun. Coba bayangkan, menasehati anaknya, orang lain, masyarakatnya berapa? 950 tahun.
lailan wa nahara, siang malam. Tapi ternyata hasilnya anaknya sendiri gak mau beriman kepada Allah SWT. Wah, Nabi Nuh kayak gue apa maning nyong saja. Apa yang disampaikan di dalam ayat tadi, Nabi Nuh itu anaknya tidak beriman, itu bukan untuk gembosi kita, bukan. Tapi agar kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Siang malam kita menasihati anak kita. Kalau Allah tidak berkehendak anak kita soleh, gak akan jadi anak soleh. Maka jangan terlalu mengandalkan usaha. Karena hasil itu tergantung apa yang ditakdirkan oleh siapa? Allah. Maka selain berusaha, berdoalah kepada Allah. Minta sama Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku sholih sholihah. Bocah kon sholat angel banget. Digugah angel banget. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak Ramane biar. Anak ini dibangunin susah banget. Ya buah kalau jatuh kan gak jauh-jauh dari pohonnya. Ternyata dulu bapaknya juga sama kayak gitu. Kalau kita, ya Allah ini anak diajak sholat kok susah banget. Setelah kita berusaha maksimal, angkat dua tangan kita. Panjatkan doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi ja'alni apa? Muqimas salati. Terus wa min dzurriyyati. Terus Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikanlah aku, bapaknya dulu dan ibunya, muqimas salati, orang-orang yang menegakkan salat. Jadi diawali dari siapa dulu? Orang tuanya dulu. Ya Allah, jadikanlah aku, ayah dan ibu, bapak dan ibu, termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Baru kemudian apa? Wa min dzurriyyati. Begitu pula keturunanku ya Allah, anakku yang laki-laki maupun yang perempuan. Aku juga pengen anak-anakku termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang berkuasa untuk menggerakkan hati anak-anak kita, yang membuat dia bisa senang sholat, membuat dia cinta masjid, itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena hati seluruh manusia itu di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan kita. Kemudian kita tutup doanya apa? Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, kabulkanlah doaku. Kabulkanlah doaku. Ulang terus seperti itu. Selain ngajak sholat. Jadi bukan kemudian setelah Rabbi ja'alni muqimas sholati ngono turu yang ngono. Orang memejit yang ngono. Enggak. Usaha iya, doa juga iya. Ini kira-kira makna dari apa yang disampaikan oleh Numair ibnu Aus. Kesolehan anak itu tergantung takdir dari siapa? Allah. Tapi orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Mendidik anak itulah baktinya orang tua kepada siapa? Anak. Jadi kalau kita pengen anak kita berbakti kepada kita, maka kita sebagai orang tua harus mendidik dengan baik dan apa tadi?
berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.